Halo, bertemu lagi dalam renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi kita. Kiranya kita semakin dikuatkan dalam Tuhan, kiranya kita semakin berakar kuat dalam Tuhan ya. Di dunia ini orang bisa melakukan apapun yang jahat, bahkan bisa merancang-rancangan sesuatu yang jahat. Bahkan menurut pengalaman saya, nubuatan Tuhan pun kalau mereka punya kuasa tetapi tidak beriman kepada Tuhan Yesus secara benar, walaupun Kristen ya KTP-nya, bisa melakukan apapun yang bisa menentang apa yang menjadi nubuatan Tuhan itu terjadi. Dan mereka tidak punya keberanian untuk membenarkan apa yang mereka lakukan, kesalahan mereka. Makanya Tuhan milih orang bahkan sekecil apapun ya. Contohnya saya, walaupun dipandang dunia tidak berarti, tetapi punya keberanian dalam Tuhan. Amin ya. Mungkin manusia zaman sekarang lebih ini ya, menjaga reputasi atau aliran kasnya atau apapun ya yang membuat mereka bisa menyingkirkan apa yang menjadi nubuatan Tuhan. Tapi apa yang terjadi di zaman ini itu menjadi pelajaran bagi anak-anak kita, keturunan kita, yang kita berdoa dan berharap Tuhan masih berbicara ya kepada anak-anak kita nantinya. Itu tidak dilakukan. Tuhan itu pemilik dunia, bisa memberkati. Tuhan itu pemilik surga. Jadi apapun yang kita lakukan seharusnya kita tahu bahwa Tuhan itu yang terpenting. Tuhan itu yang harus diutamakan. Jangan kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan nubuatan Tuhan, padahal Tuhan sudah memperingatkan, waktunya sudah terbuang. Tetapi karena tabiat manusia yang selalu melawan apa yang menjadi omongannya Tuhan, kemudian terjadi pandemi. Tuhan mau menolong manusia, tetapi manusia itu cenderung mendengarkan hikmat-hikmat dunia. Tuhan mau menolong yang bisa dipakai orang yang tidak dipandang dunia, tetapi manusianya itu maunya memandang standar sesuai mereka. Tuhan memilih seseorang yang tidak ada kepentingan untuk menolong manusia, tetapi manusia yang mau ditolong, manusia-manusia itu memakai standar mereka, standar dunia. Ini menjadi pelajaran bagi keturunan-keturunan kita. Kita berdoa dan berharap Tuhan masih berbicara. Apa yang terjadi di zaman ini benar-benar jadi pelajaran bahwa Tuhan bisa memakai manusia yang bahkan dianggap dunia tidak berarti, tapi ada nilai-nilai dalam dirinya yang bisa dipakai Tuhan. Dan manusia cenderungnya walaupun mau ditolong Tuhan, tetapi saat melihat seseorang itu tidak layak ya menurut pandangan dunia, walaupun Tuhan bilang waktunya terbuang pun bisa melakukan apapun. Tetapi ini kita ambil sisi yang bisa ini ya, dipakai pelajaran agar tidak diulangi lagi oleh anak-anak kita. Sebenarnya Alkitab ini kejadian-kejadian 2000 tahun yang lalu, bahkan sebelumnya di kejadian Perjanjian Lama juga, ini sebenarnya juga pelajaran bagi kita agar kita tidak mengulangi apa yang dilakukan orang-orang zaman dulu. Saat diperingatkan para nabi atau para utusan-utusan Tuhan, cenderung pada melawan. Bahkan bisa melempar kesalahan tersebut kepada orang yang dipilih Tuhan. Membuat alibi-alibi yang tidak masuk akal. Kalau zaman ini disebut cocok logi ya. Tapi ini menjadi pelajaran bahwa Tuhan bisa memakai siapapun yang dimana di dalam dirinya bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi ini jadi pengalaman kita ya. Orang-orang yang bahkan sudah berkecimpung di pelayanan pun bahkan tidak bisa dipakai Tuhan. Karena cenderungnya itu melawan. Mereka pikir Tuhan tidak bisa memberkati. Mereka malah berdiri di sisi yang bahkan
membuat nubuatan itu hampir tidak, mereka berusaha nubuatan itu tidak terjadi. Gereja-gereja malah memasukkan diri ke orang-orang tersebut. Karena apa? Cinta uang. Ini kenyataan dan harus kita renungkan ya, kenapa terjadi, agar jadi pelajaran bagi anak-anak kita selanjutnya. Kita tahu Tuhan kita itu Tuhan pencemburu, Tuhan yang tidak mau dipermainkan. Saya sebagai orang yang sebelumnya belum pernah pelayanan ya, saat dinubuatkan Tuhan dan tidak mengetahui isi Alkitab seperti pelayan-pelayan Tuhan tersebut, yang lainnya yang masuk ke orang-orang atau kepercayaan yang berusaha menggagalkan nubuatan Tuhan itu. Tetapi saya tahu isi hati Tuhan, tahu apa yang menjadi keinginan-keinginan Tuhan. Tuhan itu pencemburu. Tidak suka dipermainkan. Amin ya, ini jadi benar-benar jadi pelajaran bagi kita umat manusia. Jangan sampai mengulangi apa yang terlebih anak-anak kita nantinya ya. Jangan sampai mengulangi apa yang diulangi manusia zaman sekarang. Bahkan Alkitab yang setiap hari dibaca manusia pun, pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya tidak dipakai saat nubuatan terjadi di era sekarang. Cenderung mempermainkan. Taruhannya nyawa. Karena Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tidak mau. Tuhan itu Tuhan penyemburu. Kita harus tahu itu. Dan kita sebenarnya sudah tahu semuanya. Amin ya. Menjadi pelajaran untuk anak-anak kita nantinya. Orang-orang yang mau menggagalkan nubuatan Tuhan karena berbeda keyakinan, tetapi karena ada silsilah saudara pun, itu seharusnya benar-benar jadi pelajaran ya bagi umat manusia. Tuhan itu pencemburu, tidak suka dipermainkan. Tetapi manusia zaman sekarang yang bahkan pelayan Tuhan, gereja-gereja Tuhan pun bisa mendukung orang-orang tersebut yang mempunyai niatan untuk menggagalkan apa yang menjadi nubuatan Tuhan. Padahal Tuhan itu maunya itu membantu kesalahan mereka padahal. Tetapi malah dipermainkan. Ini jadi pelajaran. Amin ya. Karena apa? Karena kita tentunya selalu berharap Tuhan itu mengirimkan pertolongan-pertolongan. Tetapi seperti Tuhan Yesus dulu, manusia tidak mengharapkan Tuhannya itu lahir dari kandang domba, anak tukang kayu lagi. Demikian di era sekarang manusia itu tidak mengharapkan seseorang dibeli Tuhan dari orang yang punya. Bahkan silsilah keluarganya pun tidak layak bagi mereka. Tetapi Tuhan bisa pakai jalan apapun. Amin ya. Ini perlu kita beritakan ya kepada keturunan-keturunan kita nantinya, anak-anak kita nantinya, agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Karena kita benar-benar tahu, sadar Tuhan kita tuh pencemburu, tidak suka dipermainkan. Ini Tuhan loh. Kita bukan bermain atau berurusan dengan teman kita. Ini urusannya sama Tuhan pemilik dunia. Hormatilah, muliakanlah Tuhan kita. Apapun yang kita lakukan. Karena apa? Itu mendukung atau apa ya? Itu satu-satunya jalan kita ke surga itu. Tujuan hidup kita satu-satunya itu yang melakukan kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita dikasih kesempatan menyaksikan nubuatan di era sekarang, tetapi kita malah menyia-nyiakannya dengan mempermainkan, ternyata kesalahan 2000 tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu bisa kita ulangi di zaman sekarang. Karena manusia itu cenderungnya itu memakai pandangannya sendiri. Amin ya. Ini benar-benar menjadi pelajaran bagi anak-anak kita nantinya.
Amin ya. Ini kita berurusan dengan Tuhan, pemilik dunia. Kita nggak berurusan dengan teman kita atau tetangga kita. Ini urusannya dengan Tuhan. Kita tahu Tuhan kita. Kita tahu keputusan-keputusan Tuhan kita saat Kain melakukan kesalahan, saat Daud melakukan kesalahan, saat Saul melakukan kesalahan, kita tahu. Amin ya. Amin. Ini untuk kita renungkan. Aminnya kita akan nyanyikan lagu yang ini ya, yang pertama. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan ini ya renungkan ayat firman Tuhan di Galatia ya, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ke-10. Judul perikopnya hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Hanya satu Injil. Paulus mengirim surat kepada jemaat di Galatia, memperingatkan dengan kata-kata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia. Jemaat Galatia saat itu lekas berbalik dari Tuhan yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Mereka meninggalkan Tuhan karena mendengar Injil lain. Seperti kita tahu di perikop kemarin yang kita bahas, yaitu surat kedua kepada jemaat Korintus, Paulus juga mengungkapkan kecemburuannya, kecemburuan ilahi. Karena apa? Saat itu jemaat Korintus mendengarkan rasul lain, rasul-rasul palsu. Dan ini di suratnya kepada jemaat Galatia, Paulus juga mengatakan seperti itu. Jemaat Galatia meninggalkan Tuhan karena mendengar Injil yang lain. Dan Paulus memperingatkannya. Kita akan renungkan ya, ayat demi ayat bagaimana perikop ini menceritakan. Paulus memperingatkan jemaat di Galatia. Dikatakan di ayat 6 ya, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi jemaat Galatia saat itu meninggalkan Tuhan karena mendengar Injil lain yang Paulus katakan telah memanggil mereka oleh kasih karunia.
Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Paulus mengatakan, sebenarnya orang-orang yang menginjili mereka itu selain jemaat, selain para rasul atau murid Tuhan Yesus, ingin mengacaukan mereka, memutarbalikkan Injil, memakai kata-kata yang indah. Seperti orang zaman sekarang, nubuatan Tuhan pun bisa dikacau-kacaukan. Karena ada ini keinginan-keinginan manusia. Itu juga terjadi di zamannya Paulus. Ada rasul palsu menginjili mereka, mengacaukan mereka, memutarbalikkan Injil. Nubuatan-nubuatan Tuhan yang sudah mereka beritakan diputarbalikkan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Paulus mengatakan, siapapun yang memberitakan Injil secara berbeda daripada mereka yang beritakan, terkutuklah dia. Tuhan mengutuk orang-orang seperti itu. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Sekali lagi dikatakan oleh Paulus, jika ada orang-orang yang memberitakan Injil atau mengacaukan yang berbeda dengan apa yang telah mereka terima sebelumnya, terkutuklah dia. Paulus memperingatkan orang-orang tersebut pasti dikutuk oleh Allah. Makanya kita peringatkan, Allah kita, Tuhan kita itu pencemburu, tidak suka dipermainkan. Kita tidak mau orang-orang yang kita cintai, manusia-manusia yang kita tahu berharga di mata Allah, dikutuk oleh Tuhan pemilik dunia ini. Kita saling menyelamatkan, kita memperingatkan. Jangan sampai manusia dikutuk oleh Allah. Jangan sampai itu terjadi. Makanya kita peringatkan, kita itu berurusan dengan Tuhan pemilik dunia ini, tidak berurusan dengan teman kita atau tetangga kita atau orang-orang manusia biasa, tapi kita berurusan dengan Tuhan pemilik dunia ini. Amin ya. Jangan mengacaukan firman Tuhan. Paulus katakan, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Paulus mengatakan seperti itu. Paulus tidak mencari kesukaan manusia, atau zaman sekarang tidak mencari muka kepada manusia. Mencari kesukaan manusia atau Allah? Itu juga pertanyaan yang seharusnya kita berikan kepada diri kita sendiri. Paulus pasti sering memperingatkan jemaat-jemaat yang sehingga mereka ada yang ketakutan atau sampai mendengarkan Injil lain, mengacaukan. Tetapi Paulus mengatakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi Paulus memberitakan apa yang harus diberitakan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Manusia tidak mencari Paulus tidak mencari perkenanan manusia. Yang dicari itu perkenanan Allah, kesukaannya Allah. Makanya ada beberapa jemaat yang mendengarkan Injil lain, mengacaukannya. Karena mau mendengarkan yang enak di kuping, yang enak di daging. Seperti yang terjadi di zaman sekarang.
Amin ya. Ini kita beritakan untuk saling menyelamatkan. Karena saat kita baca Alkitab, tentunya kita tidak membayangkan apabila kita di posisi tersebut, kita tentu tidak akan melakukan itu. Kita pasti bilang seperti itu ya. Kenapa sih kok Petrus melakukan ini? Kenapa sih Daud melakukan itu? Saul melakukan itu? Tetapi saat ada nubuatan terbukti kan manusia seenaknya sendiri menuruti daging. Amin ya. Jadi pentingnya atau memang sangat perlu sekali atau penting kita saat membaca Alkitab tuh benar-benar minta bimbingan Roh Kudus, minta penyertaan Tuhan. Karena terbukti saat ada nubuatan di zaman sekarang, manusia malah mengacaukannya, berbuat seenaknya. Yang penting daging mereka terpuaskan. Kalau Paulus zaman itu ya memperingatkan jemaat Galatia, adakah aku cari kesukaan manusia atau Allah? Tentu tidak. Paulus mencari kesukaannya Allah. Paulus tidak mencari perkenanan manusia. Pasti banyak musuhnya. Banyak yang tidak suka diperingatkan. Tetapi itu kebenarannya. Mereka sampai mendengarkan rasul lain. Amin ya. Ini kita renungkan. Bukan untuk menghakimi tapi menyelamatkan. Ini juga dialami oleh Paulus. Manusia cenderung mencari alasan-alasan untuk menuruti daging. Tapi kita harus peringatkan untuk saling menyelamatkan. Amin ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini sakit, Tuhan berikan kesembuhan, berikan pertolongan-Mu, berikan mujizat-Mu Tuhan, apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami juga berdoa Yesus untuk siapapun dari kami saat ini yang membutuhkan pekerjaan, berikan kami semua pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang benar-benar dapat berkati kami, orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan yang terpenting lagi Tuhan, mendatangkan hadirat-Mu di atas hidup kami semuanya. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang cinta Engkau, takut Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini rindu memiliki momongan, beri kami anak cucu yang daripadamu, yang cinta Engkau, yang takut Engkau, yang mau menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami saat ini Yesus yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, masalah-masalah hidup mereka, persoalan hidup, tantangan hidup, Kau berikan jalan keluar, Kau berikan jawaban-jawaban doa daripada-Mu, terobosan-terobosan daripada-Mu, solusi-solusi masalah daripada-Mu. Terima kasih Yesus, Kau benar nyata berada. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya mujizat-Mu, penyertaan-Mu Yesus, kasih karunia-Mu, Roh Kudus-Mu limpah dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus, Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.